Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini Bapakku, lihatlah punca jubahmu dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatkah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh, tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu, Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?"
Sesudah itu, dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Saul masuk ke gua tanpa tahu bahwa Daud dan orang-orangnya bersembunyi di dalamnya. Situasi itu begitu dekat, begitu menentukan. Satu langkah saja, semuanya bisa selesai. Orang-orang Daud membisikkan satu suara yang terdengar masuk akal. Inilah saatnya, kesempatan langka, masuk hitungan manusia. Ini momen yang pantas dimanfaatkan. Namun Daud memilih berhenti. Bukan karena ia lemah, bukan karena ia takut, tetapi karena ia tahu batas yang tidak ingin ia langgar. Ia memang bisa melukai Saul, tetapi ia tidak ingin hatinya ikut rusak. Ia tidak mau membenarkan tindakan yang bertentangan dengan cara Tuhan bekerja dalam hidupnya. Daud hanya memotong ujung jubah Saul, dan bahkan setelah itu hatinya terusik. Bukan karena apa yang akan dikatakan orang lain, melainkan karena nuraninya berbicara. Di sini, sabda hari ini terasa sangat dekat. Dalam hidup, kita juga pernah berada di posisi seperti Daud. Punya alasan kuat, punya kesempatan terbuka, punya pembenaran yang terdengar wajar. Tetapi sabda ini mengajak bertanya lebih dalam, bukan boleh atau tidak, melainkan apa yang sedang dibentuk dalam hatiku. Daud tidak ingin menang dengan cara yang melukai relasi. Ia memilih menyerahkan keadilan kepada Tuhan, bukan karena ia pasrah, tetapi karena ia percaya Tuhan bekerja dengan waktu dan caranya sendiri. Ketika Daud akhirnya berbicara kepada Saul, tidak ada ejekan, tidak ada pembalasan, yang ada hanya kejujuran dan penyerahan. Dan justru di situ hati Saul disentuh. Sabda hari ini mengingatkan kita, menahan diri di saat bisa membalas adalah bentuk kekuatan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat membentuk batin. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu situasi-situasi di mana kami tergoda mengambil jalan yang singkat. Ajarilah kami berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan memilih jalan yang menjaga keutuhan batin kami. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau sanggup bekerja tanpa kami harus melukai siapapun. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.